Selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Bait Lahir. Bikids, apa kabarnya kalian? Sehat pastinya. Penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. dan selalu semangat. Iya dong. Kita mau Wah. ngapain Bu Alin hari ini? Kita mau memuji Tuhan tentu saja. Asik. Ayo dong. Kita langsung nyanyi yuk. aja. Kita ajak anak-anaknya semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Siap ya. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Jadi ya. Siap-siap matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, ternyata luar biasa ya ciptaan Tuhan itu, Bu Lani. Iya, Tuhan itu baik banget Bu Alin buat kita, kasih matahari supaya badan kita sehat dan kuat. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Bu Iya. Lani pimpin doa ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Anak-anak di rumah juga berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Tuhan, sebentar kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, juga mendengarkan cerita. Tuhan tolong, pimpin, dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nyanyinya Bu Lani. Lagu apa ya sekarang? Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ayo sama-sama kita harus semangat ikut Tuhan Yesus. Betul. Iya. Yuk, anak-anaknya berdiri dan kita akan jalan serta Yesus. Semangat semuanya. Kalau ada kata jalan, maju atau mundur ya. Oke. Ayo semuanya jalan. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aduh, lumayan nih. Ternyata semangatnya jadi Luar biasa luar ya. biasa kalau kita selalu mengikuti Yesus. Betul sekali. Nah, kalau mengikut Yesus itu harus kayak gimana sih Bu Kalau Alin? mengikuti Yesus itu kita harus sungguh-sungguh dan juga harus dengan hati yang baik. Hati yang baik. Betul, hati yang penuh kasih. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa, Bu Lani. Aku jadi inget ada lagu yang tentang kasih. Lagu yang mana nih? Yang gitu-gitu. Oh, coba dengerin dulu musiknya. Ayo. Supaya kita bisa tahu lagunya lagu apa. Siap ya. Udah tahu belum ya? Aku tahu. Yang ada indah-indah, oh indah. Nah, itu. Siap semuanya ya. Pakai gerakan yang bagus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Aduh, Ternyata ya, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa ya Bu Lani. iya, katanya lebih indah dari pelangi. Padahal pelangi aja udah bagus banget Bu Alin. Wah, itu pasti karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Betul. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kita, kita juga pastinya harus tambah sayang sama Tuhan Yesus. Betul. Jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Betul sekali. Nah, anak-anak ingat nggak gimana caranya kita semakin mengasihi Tuhan? Gimana Bu Lani? Ingat nggak kalau mau bertumbuh katanya baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, anak-anak hari ini selain memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan cerita. Oh, mendengarkan firman Tuhan ya. Betul sekali. Firman Tuhan kali ini pasti seru. Iya betul, karena hari ini spesial sekali. Kalau begitu, anak-anak, ayo kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Boleh. Mau memuji Tuhan dulu. Bapa, ku datang padamu. Ayo anak-anak, semuanya sikap berdoa ya. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, agar kami bisa duduk tenang dan dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di dalam Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Nah, anak-anak, apa kabarnya semuanya nih? Koroki berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Nah, di bulan Juli ini Koroki percaya pasti ada sesuatu yang baru untuk kalian. Kelas baru,
teman-teman baru, guru baru, dan cara belajarnya pun cara belajar yang baru ya. Anak-anak harus belajar secara online dari rumah. Tapi itu semua tidak membuat kalian patah semangat. Anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya, tetap jaga kesehatannya. Nah, sekolah minggu hari ini, Koroki ada sesuatu yang spesial. Karena sekolah minggu bulan ini masuk ke dalam bulan karakter. Dan hari ini, Koroki mau mengajak anak-anak semuanya untuk mengenal satu karakter, yaitu karakter tender. Karakter apa? Ya, tender. Betul sekali. Anak-anak pintar, anak-anak hebat. Anak-anak tahu kan tender itu apa? Ya, dalam bahasa Indonesia, tender itu artinya lemah lembut. Tapi lemah lembut di sini bukan berarti dia lemah. Bukan berarti dia manja, bukan berarti dia pengecut. Tapi lemah lembut di sini dia memiliki hati yang lembut. Dia sabar, dia penurut, dia mau tunduk, dia rendah hati, dan yang pasti dia peramah, bukan pemarah. Ayo anak-anak, siapa yang suka marah-marah? Kalau suka marah-marah, apakah itu lemah lembut? Ya, itu tidak termasuk lemah lembut. Nah, hari ini Koroki mau mengajak anak-anak belajar dari tokoh Alkitab. Jadi Koroki ceritanya dari tokoh Alkitab. Dari Alkitab. Di mana tokoh ini memiliki karakter lemah lembut. Siapakah itu? Yuk kita siapkan Alkitabnya sama-sama. Koroki mau mengajak anak-anak belajar dari tokoh tersebut. Dia itu seorang laki-laki. Nah, mungkin anak-anak sudah pada tahu. Ya, dia seorang laki-laki. Dia seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Dulunya dia seorang pangeran di Mesir. Tapi setelah itu dia menjadi seorang pengembala kambing domba di padang gurun. Nah, di usianya yang ke-80 tahun dia dipilih oleh Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan. Anak-anak pasti tahu siapa coba? Ya, dia adalah Bapak Musa. Bapak Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjiannya yang disebut tanah Kanaan. Dan Bapak Musa juga yang menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Musa. Nah, Koroki mau ajak anak-anak melihat di dalam Bilangan 12 ayat 3 berfirman demikian. Adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Musa sangat lembut hatinya. Wah, seperti apa ya kelemah lembutan Musa itu? Nah, ini akan kita pelajari. Nah, kita akan belajar ada 3. Ada berapa? Ya, ada 3 kelemah lembutan Bapak Musa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kelemah lembutan Bapak Musa bisa kita lihat dari kepatuhan dan ketundukannya kepada Tuhan. Dan Bapak Musa selalu mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat nggak cerita Bapak Musa ketika diutus oleh Tuhan? Ya, walaupun pada awalnya Bapak Musa mengeluarkan banyak sekali alasannya, tapi Tuhan pakai. Dan Bapak Musa tetap mau tunduk,
tetap mau taat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Artinya itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan harus selalu ditaati. Nah, dari mana kita bisa melihat perintah Tuhan? Nah, perintah Tuhan bisa kita lihat dari Alkitab. Jadi anak-anak harus rajin membaca Alkitabnya. Buat anak-anak kelas asuhan dan kelas indria yang masih belum bisa baca, nanti bisa minta tolong papi mami untuk membacakan Alkitab setiap hari. Nah, untuk anak-anak kelas pertama yang sudah bisa membaca, yuk sama-sama mengetahui perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi yang pertama adalah kelemah lembutannya terlihat dari perilaku mau tunduk, mau taat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang maha besar, kita punya Allah yang maha kuasa. Jadi kita semua, Koroki, anak-anak belajar untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Bisa kan? Koroki yakin kalian pasti bisa. Yang kedua, kelemah lembutan Musa bisa terlihat dari sabarnya Bapak Musa ketika menghadapi bangsa Israel. Anak-anak tahu nggak? Bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali. Ada 12 suku bangsa Israel. Mulai dari bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, anak-anaknya juga ada. Jadi Bapak Musa itu memimpin bangsa yang sangat besar, sangat banyak jumlahnya menuju tanah perjanjian. Tanah apa ayo? Masih ingat? Ya, tanah Kanaan. Waktu itu mereka menuju tanah Kanaannya dengan berjalan kaki di padang gurun. Tidak seperti zaman sekarang yang sudah ada banyak pesawat, ada mobil, ada kereta, ada motor. Enggak, tapi mereka berjalan kaki di padang gurun yang panas. Panas terik. Ya, dan kalau anak-anak baca di dalam Alkitab, anak-anak tahu nggak? Bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Anak-anak tahu tegar tengkuk seperti apa? Sukanya bersungut-sungut, sukanya ngomel-ngomel, capek jalan terus, haus nih di padang gurun nggak ada minum. Nah itu ngomel-ngomelnya kepada Bapak Musa. Bayangkan anak-anak perjalanan jauh, panas, ya jumlahnya banyak. Bapak Musa menerima setiap harinya omelan, keluhan dari bangsa Israel. Tapi apakah Bapak Musa langsung marah-marah? Apakah Bapak Musa juga ngomel-ngomel lagi? Enggak. Bapak Musa tetap sabar menghadapi bangsa Israel dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang masih suka ngomel-ngomel, anak-anak yang masih suka bersungut-sungut, dikurangi ya. Kita mau belajar menjadi lebih sabar. Kalau misalkan ada temen nih yang suka ngomel-ngomel sama kita, yang masih suka ngejek sama kita, apakah dia perlu dilawan? Apakah perlu dibalas? Tidak ya. Kita mau belajar memiliki karakter lemah lembut, yaitu dengan cara sabar. Firman Tuhan juga mengatakan loh, kalau ada teman kita yang mengejek, ada teman kita yang memusuhi, apakah harus dibalas? Tidak, tapi harus dikasihi. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus mendoakan mereka. Apalagi ketika kalian sekarang nih harus selalu berada di dalam rumah. Papa atau mama juga mungkin sering menasihati kalian. Kalian merasa, papa mama cerewet. Papa mama ngomel-ngomel. Apa coba yang harus kita lakukan? Membalas omelannya? Tidak. Jadilah anak yang sabar. Karena papa mama melakukan seperti itu untuk kebaikan kalian. Bisa menjadi anak yang sabar?
Koroki yakin kalian pasti bisa. Yang ketiga, kelemah lembutan Bapak Musa bisa kita lihat dari sikap Bapak Musa yang rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya tidak sombong, dia memiliki hati yang lembut. Ya, Tuhan memakai Bapak Musa secara luar biasa. Artinya Tuhan memilih Bapak Musa menjadi seorang pemimpin yang besar. Anak-anak kalau membaca di Alkitab ada banyak kisah tentang Bapak Musa. Tapi apakah Bapak Musa memanfaatkan kekuasaannya dengan seenaknya? Tidak. Bapak Musa tidak memanfaatkan kekuasaannya dengan seenaknya. Bapak Musa tetap rendah hati, tetap peduli kepada bangsa Israel, dan tetap tunduk kepada Tuhan. Nah, jadi ada 3 hal nih yang kita pelajari dari kelemah lembutan Bapak Musa. Yang pertama tadi, Bapak Musa tetap patuh dan tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Musa tetap sabar. Dan yang ketiga, Bapak Musa tetap rendah hati. Anak-anak bisa nggak melakukannya di rumah? Harus bisa ya. Koroki tantang anak-anak semuanya supaya bisa mempraktekkan minggu karakter ini di rumah masing-masing kepada papa mama, kepada koko cici, kepada opah, kepada omah, dan ke semua orang. Karena seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena ia akan memiliki bumi. Sekali lagi ya. Ini menjadi ayat hafalan kita loh. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bisa? Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wah, anak-anak bisa menghafalkan ayat hafalannya untuk 1 minggu ini. Yuk, kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa. Yuk, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kelemah lembutan seorang Bapak Musa. Ajar kami ya Tuhan supaya kami dapat patuh dan tunduk kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu sabar. Ajar kami juga untuk dapat selalu rendah hati. Karena kami percaya seperti firman Tuhan yang Tuhan katakan, berbahagialah setiap orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga serahkan untuk kondisi kami pada saat ini ketika pandemik, ketika kami semua harus belajar dari rumah. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sampai di sini ya sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.